Assalamualaikum, apa kabar sanak segalo? Semoga kalian segalo sehat-sehat ajo, dan semangat jalani hari yang membosankan. Kali Iko Kito akan menceritakan alur film di mana seorang pemuda yang meraih kesuksesannya dengan cara berbisnis, banyak rintangan yang harus dia hadapi. Sampai dia berhasil meraih kesuksesan, bagi sanak yang penasaran ceritonyo langsung saja Kito ke alur ceritonyo. Tapi jangan lupa dulu untuk like dan subscribe channel Kito Koyo Sanak. Scene pertama kita diperlihatkan di sebuah bank, ada seorang anak muda yang ingin meminjam uang sebesar 10 juta baht, atau dirupiahkan sekitar 4 miliar rupiah. Pemuda ini bernama Top Itipat. Pegawai bank tersebut kebingungan dengan jumlah uang yang ingin dipinjam oleh Top. Top beralasan dia ingin memulai bisnisnya. Pegawai bank itu ingin mendengar alasan Top untuk meyakinkan dirinya kenapa harus meminjamkan uang kepadanya. Kemudian Top nuliskan kartu namanya dan meminta pegawai itu mendengarkan ceritanya. Cerita Top dimulai saat dia sedang asik bermain video game saat jam pelajaran komputer di kelasnya. Tiba-tiba ada yang mengangkat dirinya, orang tersebut ingin membeli suatu item yang dimiliki oleh Top. Mereka pun bernegosiasi harga, dan akhirnya Top menyetujui untuk menjual itemnya dengan harga $500 Singapura, ya kalau dirupiahkan sekitar 5 juta rupiah. Lumayan untuk sebuah item game yang langka. Nah dari sinilah awal mulanya ide bisnis Top ini berawal, kemudian Top melanjutkan lagi ceritanya, setelah pulang sekolah Top menemui pamannya dan ingin meminjam buku tabungan pamannya itu. Top login kembali ke gamenya dan memberikan no rekening pamannya terlihat khawatir dan bertanya kepada Top buat apa dia buku tabungan tersebut, ya mungkin si paman Top ini takutkan uang tabungannya digunakan Top untuk main parli hahaha. Kita lanjuti lagi ceritanya, di bank Top dan pamannya mengambil uang dari hasil menjual item gamenya itu, dan Top berkata kepada pamannya bahwa masih banyak item-item lainnya yang bisa didolarkan. Dan cerita Top untuk menjadi The Billionaire dimulai dari sini. Sebelum berangkat ke sekolah Top pergi ke dealer mobil, dan bertanya berapa harga mobil ini. Pegawai itu terheran kebingungan dan bertanya kepada Top di mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Dengan nada sombong Top menjawab, Top berangkat ke sekolah dengan songongnya sambil mengendarai mobilnya barunya itu. Dia juga memarkirkan kendaraannya di parkiran khusus untuk kepala sekolah. Dari ulahnya itu Top dipanggil. Ruang kepala sekolah ingin menemui orang tuanya, bukannya menurut Top malah mau menyogok kepala sekolahnya itu. Di sekolah Top merasa menjadi orang terkeran karena membawa mobil baru hahaha. Dan dia mengeluarkan kata-kata buayanya kepada ceweknya kalau malam harinya setelah pulang dari sekolah dia mengajak pacarnya kencan dengan mobil barunya. Karena pulang sudah larut malam dia ditunggui oleh orang tuanya. Orang tuanya mempertanyakan dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli mobil baru. Top menjelaskan dari hasil dia bermain video game. Di chapter 4, tampilan Top sudah berubah. Dia mengecek pengumuman penerimaan universitas tentunya dia tidak lolos seleksi. Selanjutnya Top berada di sebuah toko video game, dan mencoba game baru. Dia tertarik dengan game tersebut. Pemilik toko itu menawarkan DVD video game terbaru. Namun Top lebih tertarik dengan PlayStation 2. Akhirnya terjadi negosiasi harga. Karena Top ini orangnya ahli dalam bernegosiasi, dia menggunakan jurus emak-emak. Menawar dengan harga murah dan pergi mencari toko lain. Alhasil Top pun mendapatkan PlayStation 2 sekaligus DVD-nya dengan harga yang murah. Ibunya bertanya bagaimana hasil tes masuk kuliahnya. Top menjelaskan kalau masuk universitas swasta biayanya tidak mahal. Mendengar hal itu, ayahnya menolak, dan Top pun melawan ayahnya. Kedua orang tuanya berdebat masalah perkuliahan Top. Di kamarnya Top melihat biaya masuk universitas dan membuka tabungannya. Saat ingin login ke gamenya, betapa terkejutnya Top melihat akun gamenya sudah dihapus karena menyalahgunakannya. Selanjutnya Top kembali lagi ke toko game tempat dia membeli DVD game terbarunya. Dia menanyakan soal DVD yang ditawarkan pemilik toko tersebut dan ingin membeli banyak untuk bisnisnya.
Top mempunyai analisa soal bisnis yang baik yang membuat pemilik toko tersebut setuju untuk bekerja sama dengan Top. น้องนี่สันดานพ่อค้าจริงๆนะ Namun Top tidak tahu kalau itu hanya bualan pemilik toko supaya Top memborong DVD bajakannya itu. Dikarena masih penasaran, pegawai bank tersebut meminta Top untuk mempercepat ceritanya. Top mencoba memperagakan menjual DVD ke keluarganya. Top baru sadar kalau DVD yang dia beli adalah DVD bajakan yang mempunyai kualitas yang buruk. Top terlihat kesal dengan pemilik toko tersebut dan membanting DVD itu. พี่เอาดีวีดีพี่เอาพี่ขึ้นไปเลยนะเว้ย Karena hal itu Top ditampar oleh pemilik toko dan kemudian dia kabur. Di jalan Top mengajak ayahnya pulang bersama, dan bercerita dengan ayahnya. โกงจริงเจ๊งจริง Ayahnya memberikan uang menyuruh Top untuk kuliah, namun Top จ้างปลา menolak. นะ Akhirnya kuliah juga di universitas swasta. Nah, sang pegawai bank pun heran. Nah, sama saya juga bingung menceritakan film ini, tapi lebih bingung lagi memenuhi subscribe dan jam tayang, hahaha. Eits, kita kembali lagi ke alur cerita filmnya. Di malam hari Top menggeledah isi lemari dan mendapatkan barang yang dia cari, yaitu sebuah jimat. Jimat ini ingin digadaikannya, diberas alasan untuk biaya sekolahnya. ถือเป็นทุนค่าเรียนหนังสือนะ Pegawai bank tersebut terlihat yakin dengan bukti kalung jimat yang dipakai Top. Top meminta temannya untuk merekam materi pelajarannya itu dan dia pun keluar dari kelasnya. Dia pergi ke ruang pementasan dan menemui pacarnya yang sedang latihan drama. Top mengajak pacarnya untuk makan, namun ditolak. Karena lapar, Top berhenti dan mencari makan di Food Expo. Top berkeliling sambil melihat mesin-mesin pembuat makanan. Top tertarik dengan mesin penggoreng kacang otomatis, dan Top พี่ถามว่าแพง membelinya. หรือเปล่าผมถามว่าราคาเท่าไหร่ Sesampainya di rumah, orang tuanya bertanya. Top menjawab kalau ini adalah mesin penggoreng kacang otomatis. Ayahnya terlihat kesal, namun sang ibu Top mendukung dan membela anaknya. Saat Top berjalan di pasar, dia melihat kakek-kakek sedang memilih kacang, dan Top pun belajar dengan si kakek ini bagaimana langkah-langkah mengolah biji kacang yang baik. แล้วไงต่อ Di rumahnya Top mempraktekkannya. Di universitas dia merekam pelajarannya bagaimana cara memulai bisnis dan Top belajar langsung di jalanan. Bagaimana cara mengolah kacang untuk bisnisnya? Dia mencoba mengolah kacangnya sendiri dari survei yang dia lakukan. Top menyuruh pamannya untuk mencoba pertama kali kacang goreng buatannya. Selanjutnya orang tuanya, dan mereka menyukainya. อยู่ว่ากลับก่อนนะ Top menandai kontraknya untuk berjualan di sebuah mall. Top dibantu oleh pamannya untuk memulai usaha bisnis jual kacangnya. Penjualan pertama mereka tidak banyak pembeli, kemudian Top meminta pamannya untuk meniru penjual lainnya dengan cara berteriak untuk menarik pembeli, เกาลัดทางนี้อร่อยอร่อยครับรสชาติแบบเยาวราช tapi ครับเกาลัด hasilnya ครับ nihil. Akhirnya Top survei ke lapangan lagi bagaimana cara menarik pelanggan. Tiba-tiba dia bertemu pacarnya. Pamannya menelpon Top dan mengatakan kalau dagangan mereka tidak laku. Pacarnya penasaran dan menuduh kalau Top selingkuh. Saat sedang menunggu pacarnya, Top mendapatkan ide untuk penjualannya. Top meminta untuk pindah lokasi menjual kacangnya. Akhirnya Top mendapatkan tempat yang dia inginkan, namun tetap saja tidak ada pembelinya. Saat di kelas, handphone Top berbunyi. Saat akan mengangkat teleponnya dia dilarang oleh gurunya, namun Top tetap mengangkat telepon pamannya tersebut. Saat tiba di mall, dagangannya sudah banyak pembeli yang antri. Dengan banyaknya pembeli, Top mengajak pamannya untuk membuka cabang baru. เซ็นรับด้วยครับ พวกครั้งละ Pacar Top pun datang menemuinya dan menceramahinya karena bolos dari kelasnya. Pacar Top ini sangat sayang kepadanya. Saya juga mau punya satu pacar seperti ini. Temannya menelpon dan memberitahu kalau pihak akademik ingin menemuinya karena dia sering membolos saat jam pelajaran atau Top akan dikeluarkan. Saat sedang asik berjualan, pihak manajer mall menegur Top karena asap dari penggorengannya membuat kotor atap mall, dan menyuruh Top untuk membersihkannya. Atau tidak kontrak Top akan diputuskan. Malam harinya Top ditemani oleh ibunya untuk membersihkan atap mall tersebut. Dia disuruh pulang oleh penjaga mall, namun Top malah menyogoknya. Satpam itu menolak dan mengatakan kepada Top,
Ibunya terlihat sedih dan kecewa. Saat akan pulang, ibunya mengajak Top untuk pindah ke China. Top sedih dan marah, karena mereka tidak bertanya kepada dirinya terlebih dahulu. มาบอกตอบมาดิว่าเท่าไหร่ Saat pembuatan paspor, Top keluar dari ruangan dan menemui kedua orang tuanya. Top mengatakan kalau dia ingin tetap tinggal di Thailand, dan orang tuanya menuruti kehendak anaknya itu. Di bandara, Top berpisah dengan kedua orang tuanya. Setelah itu pihak mall memutuskan kontrak kerjanya dengan Top, dan bisnis kacang Top berhenti. Saat berada di rumah, dia melihat stempel yang terpasang di pagar rumahnya, kalau rumah mereka disita. Di sebuah kafe Top terlihat sedih dan murung. Saat itu juga dia bertemu dengan pacarnya yang kemudian tiba-tiba mendorong dan memarahinya. Kemudian Top memeluk pacarnya. Saat di dalam mobil, pacarnya meminta Top untuk daftar kuliah lagi, dan mereka makan cemilan rumput laut bersama. Di sini muncul ide bisnis baru bagi Top yang membuat dia bangkit lagi. Kita beralih ke pegawai bank yang masih mendengarkan cerita panjang Top ini. Top menunjukkan luka bakar di tangannya bekas percikan menggoreng rumput laut. Top melanjuti lagi ceritanya. Akhirnya si pegawai masuk ke alur cerita Top dan membuat mereka sepemikiran. Haha, semoga kalian juga masuk dalam alur cerita film yang saya bawakan ini. Cerita Top berlanjut lagi. Kali ini Top pergi ke Kasetsat University untuk mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Top menceritakan cara dia menaklukkan dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Pangan tersebut sampai membuat dia terharu dan iba atas kisah Top ini. Dan si pegawai bank ini sedang mengalami kejadian yang sama dengan ibu dekan tadi. Pegawai bank ini tersenyum dan tertawa. Di laboratorium Top mendapat bimbingan bagaimana cara mengatasi supaya rumput lautnya tidak mudah rusak dan basi. Top menjual mesin penggoreng kacangnya dan membeli rumput laut yang banyak untuk diolahnya. Percobaan demi percobaan hasil rumput laut gorengnya terus gagal dan tidak enak. Top ini pantang menyerah, dia menjual semua peralatan gamenya untuk membeli bahan rumput laut lagi. Pamannya menyarankan dia untuk menyusul ibunya, namun Top tetap menolak dan meyakinkan pamannya kalau mereka akan sukses. Tiba-tiba pacarnya menelpon dan mengabari kalau hari ini pendaftaran masuk kuliah. Sepulangnya dari kampus, sambil membawa rumput laut, Top melihat rumahnya sepi dan mencari pamannya, namun dia melihat pamannya tergeletak dan berdarah. Top segera membawa pamannya ke rumah sakit, tanpa memperdulikan lagi rumput lautnya yang jatuh terkena air hujan. Paginya Top mencoba kembali menggoreng rumput lautnya, namun rasanya tetap sama, sampai semua bahannya habis. Karena semua rumput lautnya habis, Top mengambil dan menggoreng sebungkus rumput laut yang jatuh dan terkena air hujan tadi malam. Dan akhirnya Top menemukan resep terbaik untuk rumput lautnya itu. Di rumah sakit, Top menjenguk pamannya, dan menyuruh pamannya mencoba rumput laut goreng terbaru Top. Dan pamannya bertanya bagaimana cara Top menemukan resepnya. Mereka memulai lagi bisnisnya dengan berjualan makanan rumput laut goreng mereka di mall, dan Top menulis di target pencapaian di tangannya. Ibunya menelpon dan bertanya bagaimana studi Top. Namun, Top berbohong kepada ibunya mengatakan kalau dia masih mengikuti studinya. Dan ibunya mengucapkan selamat ulang tahun kepada anaknya itu. Saat itu juga ayah Top berbicara dan membujuknya untuk tinggal bersama mereka. Top mengalih pembicaraan dan bertanya berapa hutang ayahnya itu ke bank. Scene beralih di mana terlihat pihak bank sedang memasang label penyitaan rumahnya. Top terdiam sambil melihat rumahnya. Top teringat pesan yang disampaikan gurunya, dan memutar semua rekaman pelajaran yang direkam oleh temannya. Top berkunjung ke minimarket untuk membeli baterai alat pemutar kasetnya itu. Saat keluar dari minimarket sambil mendengar rekaman pelajarannya, Top tersadar dengan sebuah strategi pemasaran, sambil memandangi minimarket yang berjejeran. Kemudian Top mulai menjalankan strateginya, dia pergi ke gedung pusat minimarket Eleven dan ingin memperkenalkan produknya. Top belajar bagaimana mempresentasikan produknya itu di dalam WC. Dia sangat yakin kalau dia bisa bekerja sama dengan perusahaan Eleven ini. Manajer perusahaan Eleven meminta Top menunjukkan produknya, bersamaan Top menjelaskan produk rumput lautnya. Namun manajer perusahaan itu menolak produk Top. Scene beralih di mana pacar Top pergi ke rumahnya Top,
dan melihat rumah pacarnya itu sudah disita. Tidak lama setelah itu Top pulang. Top mengabaikan pacarnya. Top berkata pacarnya membujuk lagi Top untuk melanjuti kuliahnya, namun Top malah memarahi pacarnya dan meninggalkannya. Top ke kamar pamannya dan menceritakan penyesalannya. Keesokan harinya Top pergi ke tempat pembuatan kemasan makanan, dan meminta untuk dibuatkan kemasan yang menarik untuk produknya. Top datang lagi ke perusahaan Eleven dan ingin memperkenalkan produknya lagi. Namun dirinya diabaikan oleh pihak perusahaan, dan akhirnya Top pergi dengan rada kesal. Di lift Top menawarkan produknya ke satpam perusahaan dan kemudian meninggalkan semua produknya. Di halte, Top menelpon ibunya dan bertanya, apakah hidup begitu sulit? Dan dia ingin menyusul ibunya. Di lift, produknya dibawa oleh salah satu karyawan perusahaan dan mencobanya. Karyawan itu membagi-bagikan ke teman kerjanya. Di lift sang manajer cantik melihat produk Top yang ditinggalkannya itu. Akhirnya Top dipanggil oleh pihak perusahaan Eleven untuk menawarkan dirinya kontrak kerja sama. Namun sebelum itu, pihak perusahaan akan menginspeksi dulu kelayakan pabrik produksi milik Top. Saat di rumah Top terbengong melihat tempat produksi miliknya, karena sangat berantakan. Kita beralih ke bank, di mana Top sedang ingin meminjam uang. Pihak bank menolak meminjamkan Top, dengan alasan Top masih muda, dan utang keluarganya di bank masih banyak. Top menghidupkan musik sangat keras di dalam mobil untuk menghilangkan frustasinya. Selanjutnya Top membuat paspor dan menjual mobilnya untuk membeli tiket pesawat menemui ibunya. Saat Top ingin mengambil jimat yang digadaikannya, pemilik toko menolak mengembalikannya sambil berkata kalau jimat itu sudah menjadi milik saya. Mendengar hal itu Top sangat marah. Tapi pemilik toko mengancamnya dengan pistol. Top bersama pamannya mendatangi ruko milik orang tuanya yang sudah disita. Dia ingin membuat pabriknya di tempat ini. Dengan modal seadanya Top berusaha membangun pabrik produksinya dengan membayar setengah uang muka dahulu. Saat berada di stasiun kereta api, Top melihat pacarnya bersama kekasih barunya. Saya tahu bagaimana rasa yang dialami dirimu kawan. Pabrik Top sudah mencapai 50%. Top bertanya kepada pamannya, apakah kita akan gagal lagi? Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun sampai, di mana pihak perusahaan Eleven bersama GMP akan menginspeksi pabrik milik Top. Pamannya menyuruh Top untuk menyuap pihak GMP, namun Top menolak karena teringat akan kejadian bersama ibunya. Manajer perusahaan Eleven mengomentari pabrik milik Top, dia mengatakan kalau pabrik Top belum banyak memenuhi kelayakan standar. Saat mereka akan meninggalkan pabrik, pamannya menyuruh lagi Top untuk menyogok mereka. Namun Top menolaknya dan memberikan salam. Pamannya berkata, kalau Top sudah melakukan yang terbaik. Kemudian Top sudah merenovasi semua kelayakan pabriknya. Saat menerima faks dari perusahaan Eleven, tinta print malah habis dan membuat pesan teks tidak terprint sempurna. Pamannya menyuruh membaca di bawah sinar matahari. Dan akhirnya kontrak kerja sama Top disetujui. Saat semua produk Top diangkut ke mobil, Top memeluk pamannya dan mengucapkan terima kasih. Top mengatakan kalau kali ini gagal, dia akan pergi menemui kedua orang tuanya. Saat sampai di gudang pengiriman, produk Top hampir ditolak karena sudah terlambat, tapi Top memohon dengan sangat ke petugas gudang untuk menerima produknya. Dan dia memberikan Top satu kali kesempatan ini saja. Kemudian Top menelpon ayahnya, dan mengatakan kalau ayah dan ibunya sudah bisa pulang sekarang. Akhirnya setelah 2 tahun bekerja sama dengan Eleven, Top sudah bisa membayar hutang ayahnya. Kemudian Top sudah bisa meminjam uang ke bank untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan semua jerih payah di usia mudanya, Top sudah meraih kesuksesan dan menjadi seorang miliarder. Dan film pun berakhir. Jadi untuk teman-teman saya semua dan penonton film ini,
yang sedang berusaha mengejar karir dan mengembangkan bisnisnya, terutama untuk diri saya sendiri. GDA Aquascape dan An Studio. Ingat pesan ini, jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, maka habislah sudah. Top terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan memberikan like serta subscribe-nya untuk channel ini. Wassalam.